Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Karimatur Rohma. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi mengenai hak asasi manusia, atau bisa disingkat menjadi HAM. Apa itu HAM? Menurut beliau, John Locke, mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan juga tidak bisa diganggu-gugat dan bersifat mutlak juga kodrati. Jadi dapat disimpulkan kan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada manusia yang diberikan oleh Tuhan, yang wajib kita hormati, kita junjung tinggi, dan juga dilindungi oleh negara, hukum, dan kita semua. Asasi manusia juga bersifat universal, yang artinya bahwa secara umum hak asasi manusia itu berlaku di semua negara atau dunia dengan tetap menghormati budaya dan adat istiadat di negara masing-masing. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan, yang harus kita hormati, junjung tinggi, dan kita lindungi oleh negara, hukum, dan juga kita semua. Sekian pemaparan materi pengertian HAM dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi berkaitan dengan sejarah perkembangan HAM, terutama awal munculnya HAM. Sejarah HAM sendiri atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yaitu John Locke, yang fotonya bisa dilihat di layar, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Karena kenapa? Karena pada waktu itu hak masih terbatas pada bidang sipil dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ini ditandai dengan 3 peristiwa besar yang secara singkat nanti akan dijelaskan, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Magna Carta sendiri adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Kenapa jaminan itu diberikan? Karena para bangsawan ini membantu pemerintahan berkaitan dengan biaya. Sejak saat itu jaminan hak tersebut berkembang dan sampai saat ini menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kemudian kedua adalah Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Dan pada tanggal 4 Juli 1776 Amerika menjadi merdeka, yang dimana itu merupakan hasil dari revolusi ini. Kemudian berikutnya adalah Revolusi Perancis. Revolusi Perancis ini bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Kemudian perlawanan itu memuat 3 hak atas, yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep HAM berkembang menjadi 4 macam. Konsep ini pertama kali diperkenankan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin. Apa itu 4 macam kebebasan? Yang pertama adalah kebebasan untuk beragama, kemudian kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Sama seperti di Indonesia, juga diberikan kebebasan berbicara dan berpendapat semestinya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan dari kemelaratan atau mungkin hidup untuk makmur, untuk mendapatkan kemakmuran dalam hidup. Kemudian yang terakhir, kebebasan dari ketakutan
yaitu ancaman-ancaman kriminal dan semisalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Lukitasari dari kelas B22. Di sini saya akan membahas tentang penyelenggaraan HAM di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan berbasis hukum di mana segala sesuatu bidang kehidupan diatur dalam badan hukum. Dalam hal HAM, negara memiliki peran sebagai tokoh utama dalam penegakan hukum. Maksudnya, negara memiliki tanggung jawab guna menegakkan, memenuhi, melindungi, menghormati, serta memajukan hak asasi manusia warganya. Walaupun demikian, faktanya penyelenggaraan HAM yang ada di Indonesia masih jauh dari kata ideal bahkan sempurna. Karena masih saja sering terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat bahkan pejabat negara. Baik itu pelanggaran HAM yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan HAM sendiri diartikan sebagai tindakan yang dilaksanakan dalam rangka membuat hak asasi manusia lebih dihormati dan diakui oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi HAM antara lain kebudayaan, sistem kebijakan yang diambil suatu negara, diskriminasi, sistem politik suatu negara, dan perang atau konflik yang terjadi. Selanjutnya ada hambatan HAM di Indonesia. Kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia ini masih merupakan masalah karena belum dipahami secara merata, karena itu belum disadari secara semestinya. Pelanggaran HAM terdiri dari dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pertama, kita akan membahas tentang faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang, yaitu sikap egois, sikap tidak toleransi, rendahnya kesadaran HAM, dan tidak adanya kesadaran pelaku terhadap pelanggaran HAM. Lalu ada faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang, yaitu lemahnya aparat hukum yang ada di Indonesia membuat HAM sulit ditegakkan, kondisi sosial budaya, komunikasi dan informasi yang kurang merata, kebijakan pemerintah, dan perangkat perundangan. Memang faktor-faktor penyebab tersebut tidak dapat kita langsung hilangkan, tetapi kita dapat menguranginya dengan solusi-solusi yang ada. Lalu selanjutnya ada keberhasilan HAM di Indonesia. Untuk mencapai suatu keberhasilan penegakan HAM, pastinya perlu pencapaian beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan HAM di Indonesia, yaitu pertama, kesadaran akan HAM. Semakin tinggi kesadaran akan HAM dan kemanusiaan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan HAM di suatu negara. Yang kedua, kesadaran politik pemerintah. Tidak hanya kesadaran akan HAM, tetapi pemerintah maupun para aktor negara juga perlu memiliki tingkat kesadaran akan politik pemerintah yang tinggi, terutama di Indonesia, agar keberhasilan penegakan HAM dapat dicapai. Lalu, yang ketiga, lembaga penegakan supremasi hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu penegakan HAM dapat berhasil adalah dengan adanya supremasi hukum. Salah satunya dengan munculnya lembaga penegakan supremasi hukum yang kuat. Karena jika lembaga penegakan supremasi hukum maupun supremasi hukum itu sendiri masih lemah, maka akan menjadi pemicu munculnya persoalan HAM di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya William Antoni Tama. Saya akan mempresentasikan hak asasi manusia dengan subtopik pelaksanaan hak asasi manusia menurut 1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM tahun 1948. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Sebelum saya menjelaskan poin-poin pelaksanaan HAM menurut DUHAM, saya jelaskan dahulu pengertian DUHAM. DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah sebuah pernyataan dari seluruh umat manusia mengenai HAM. DUHAM dibentuk pada tanggal 10 Desember tahun 1948 atau tepatnya 3 tahun setelah usai Perang Dunia Kedua. Baiklah, sekarang saya sampaikan yang menjadi poin-poin pokok dari isi pelaksanaan hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM tahun 1948, yaitu setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai
martabat dan hak-hak yang sama serta hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Lalu, tidak boleh adanya pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Lalu, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Tidak boleh adanya perbudakan, perhambaan, dan perdagangan budak dalam bentuk apapun. Tidak boleh juga adanya penyiksaan atau perlakuan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Seterusnya, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Lalu, semua orang kedudukannya sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Lalu, tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang. Yang kedua, saya sampaikan poin-poin dari isi pelaksanaan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Lalu, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu, hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Lalu, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak atas status kewarganegaraan, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang terakhir, pelaksanaan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu sebelum saya sampaikan poin-poin pokok pelaksanaan HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, saya jelaskan dahulu latar belakang terbentuknya undang-undang ini, yaitu terungkapnya banyak pelanggaran HAM yang dilakukan semasa rezim Orde Baru yang runtuh melalui gerakan reformasi mahasiswa pada bulan Mei tahun 1998 telah mendorong seluruh komponen bangsa sadar akan pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu. Hak-hak dasar itulah yang kemudian dikenal sebagai hak asasi manusia dan dipandang perlu untuk dituangkan dalam Konstitusi Indonesia. Nah, itu sejarah tentang latar belakang UU Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya, saya akan menyampaikan poin pokok pelaksanaan HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, yaitu setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum yang sama. Lalu, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Lalu, setiap orang berhak mendapatkan keadilan yang objektif dan tidak berpihak. Lalu, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum lebih berkenaan dengan kekhususannya. Lalu, setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima negara Republik Indonesia. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Lalu, setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Lalu, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lalu, setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia. Lalu, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
Demikianlah poin-poin pokok dari pelaksanaan hak asasi manusia menurut 3 undang-undang di atas. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.